Terima kasih udah menjadi narasumber untuk tugas perkuliahan kami. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Sultan Arya, bisa Ibu panggil Sultan. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan jurusan manajemen. Kalau boleh tahu nih, dengan Ibu siapa? Nama saya Yeni Heriani, owner dari MShop dan juga founder dari Pexita. Boleh nggak sih Bu, saya tanya-tanya tentang perihal manajemen resiko nih yang terjadi di toko Ibu gitu. Uh, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja resiko operasional yang sering dihadapi selama berbisnis? Namanya semua usaha tentu pasti ada resikonya ya Mas. Kayak mulai makanan juga pasti ada resiko. Nah untuk pakaian sebenarnya resikonya itu agak kecil ya kalau kita bisa mensiasatinya. Kalau untuk saya biasanya begini, kalau kita membeli pakaian itu kan untuk jual itu seri warna. Nah itu tidak semua orang menyukai warna yang disediakan di seri itu, misal coklat, abu, hijau, dan ungu. Nah biasanya ungu itu kurang diminati. Nah ungu itu biasanya saya selalu tersisa dari 4 yang harus terjual, maka akan tersisa satu. Nah yang satu itu kan otomatis tidak terjual. Itu merupakan resiko. Mau kemana kan barang ini. Nah untuk mensiasati itu saya biasanya kita jual diskon istilahnya gitu. Misalnya dari harga awalnya 100.000, dengan tidak mengurangi keuntungan kita turunkan menjadi 80.000. Nah itu salah satu siasatnya seperti itu. Dan juga untuk yang lainnya bisa menjadi gift. Dengan pembelian sepatu ini maka ibu bisa mendapatkan baju yang ini gitu, ibaratnya seperti itu. Kalau di dalam perusahaan nih atau toko mungkin kan pasti ada nih namanya resiko internal. Iya. Kira-kira di toko Ibu sendiri ada nggak sih Bu resiko internalnya? Kalau sebenarnya biasanya saya kalau untuk karyawan paling mereka itu untuk pakaian itu kurang bisa menjelaskan kepada konsumen. Misalkan begini, ada ibu-ibu yang mau beli nih, saya pengen beli baju ini tapi dengan warna jilbab yang senada, yang mana ya? Kalau kita sebagai owner otomatis memberikan solusi. Ini Bu, kalau bajunya memang agak abu-abu muda, coba kerudungnya agak abu tua supaya lebih kelihatan kontras seperti itu. Nah kadang kalau karyawan dia misalkan kerudungnya nggak ada kerudungnya Bu, cukup dengan seperti itu. Misalkan warna itu nggak ada, kalau kita kan pasti kasih solusi, ibu warna yang ini juga tentu bagus buat ibu gitu. Salah satunya itu, cuman itu aja sih. Jadi mungkin kayak kurang mengenal produknya lah ya, Ya, secara nggak langsung. memberikan solusinya. Iya, solusinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Bagaimana cara Ibu mengukur seberapa besar kemungkinan risiko tersebut? Nah itu biasanya saya lebih harus fokus ada di toko ya Mas ya. Jadi saat-saat misalkan lebih enaknya kita janjian, misalkan Bu nanti saya mau ke toko ya beli apa. Nah saya harus standby di toko. Nah supaya dengan begitu ibaratnya pembeli itu jadi membeli barang kita. Dan kalau kita yang menunggu sendiri, kadang awalnya dia mau belanja misalkan cuma 200 bisa jadi 400 gitu. Strategi apa sih yang dipilih untuk mengatasi resiko tersebut dan kenapa memilih strategi tersebut? Oh iya, kalau untuk pakaian itu tadi dari awal juga saya udah sebutkan memang resikonya ada banyak, tapi tidak terlalu jangka pendek gitu. Jadi masih ada jangka panjang itu kita masih bisa ditunda. Kalau makanan kan harus laku hari ini atau besok. Nah betul. Nah kalau baju jangka waktu agak lama, misal mode itu kan selalu berubah ya Mas ya. Nah untuk tapi itu kan nggak serta merta berubah hanya dalam waktu seminggu 2 minggu. Nah untuk menunggu sambil resiko untuk datangnya model baru. Nah barang-barang itu selalu kita sell atau kita kasih diskon aja ke sama ke pembeli gitu. Kita next, dalam mengatasi resiko operasional ini, siapa sih yang bertanggung jawab nih dalam mengatasi ataupun mengambil keputusan dalam pencegahan resiko tersebut? Untuk resiko, karena saya sebagai owner sendiri, otomatis semua resiko saya yang tanggung sendiri. Berarti Ibu yang tanggung, kayak misalkan kayak tadi tuh yang masalah baju warna atau gitu, itu Ibu yang kayak ngasih idenya kayak gini aja kita buat menjalanin buat mengurangin itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kapan resiko operasional menjadi lebih signifikan atau muncul dalam bisnis, atau kapan resiko operasional ini menjadi peluang lebih besar terjadi saat berbisnis? Iya, jadi saat misalkan tren warna ya,
karena kita itu perempuan itu kan pasti lebih cenderung warna-warna yang soft gitu ya. Nah itu sedangkan pabrik itu untuk membuat bahan itu otomatis ada seri warna, beberapa warna gitu yang menyolok. Nah jadi saat kita membeli barang itulah kita tidak bisa memilih mas, pokoknya mereka menjual harus dengan satu seri, tidak bisa, karena dia juga punya resiko bahwa barang itu tidak terjual gitu. Dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir, mengapa pengolahan risiko menjadi penting dalam berbisnis? Ya, itu kenapa menjadi penting, karena itu akan mengurangi keuntungan kita mas. Kita yang harusnya kan kita itu baju itu harus ada biaya operasionalnya, walaupun saya tokonya udah punya sendiri, tetap ada dana untuk sewa toko, listrik, karyawan, dan lain-lainnya ya, promosi gitu. Nah jadi kalau misalkan kita ada seperti kejadian yang resiko seperti itu, otomatis menambah biaya yang harus kita keluarkan, mengurangi keuntungan yang harus kita peroleh. Karena kita paling sedikit untuk menutupi biaya-biaya itu kita harus mendapatkan keuntungan 25% dari barang yang kita jual. Tapi kira-kira ada nggak sih Bu kayak tahun ini misalkan kayak penurunan gitu, cuman kira-kira itu nutup nggak sih, nutup dari yang Ibu jual gitu? Jadi teman-teman, itu tadi pembahasan kami tentang manajemen resiko di toko M-Shop ya, di toko M-Shop. Semoga apa yang kita bicarakan itu bisa kalian pelajari juga, kayak oh begini loh, oh begitu loh. Kalau misalkan kalian emang buka usaha di bidang fashion, itu seperti itu. Maka dari itu izinkan saya Sultan dan Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.